Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 132. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini, biar bisa segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Di tengah kota, Lightning Max sedang menghadapi satu robot yang menginvasi. Tapi walaupun dengan beberapa teknik tendangannya, dia tetap tidak bisa mengalahkan robot itu. Bahkan robot itu tidak tergores sama sekali. Lightning Max berkata di dalam hatinya, "Aku bisa merobohkan tiang telepon secepat kilat, tapi benda ini sudah membuat aku kehilangan banyak sekali tenagaku, dan bahkan tidak penyok. Aku harus tenang. Jika tidak, aku bisa terluka. Tenanglah dan ambil nafas dalam-dalam." Entah dari mana benda ini tiba-tiba jatuh dari langit. Untuk saat ini, sepertinya hanya ada satu yang bisa kulakukan. Peluangnya tidak berpihak padaku dalam pertarungan 1 lawan 1. Terlalu banyak hal yang tidak aku pahami. Aku tidak punya pilihan selain menarik perhatiannya sampai pahlawan lain datang. Setelah itu, Lightning Max berlari menjauh sambil berteriak, "Ikuti aku tumpukan sampah." Tapi tiba-tiba Lightning Max berhenti. Karena saat itu para warga sipil berlarian ke arahnya. Mereka dikejar oleh robot-robot yang lebih banyak. Bahkan beberapa warga sipil sudah ada yang terluka cukup parah. Lightning Max tidak bisa berbuat apa-apa. Dia panik dan berkeringat. Dia berkata di dalam hatinya, "Apa? Bagaimana bisa sebanyak ini? Apa-apaan ini? Apa aku harus melawan ini? Ini bercanda kan?" Setelah itu, Lightning Max pun ditembaki oleh robot-robot itu dan dia kehilangan kakinya. Kini dia tidak bisa bergerak dan hanya tergeletak di tanah tak berdaya. Dia berkata di dalam hatinya, "Apa aku masih bermimpi?" Lalu datang satu robot ke hadapannya dan bersiap melepaskan tembakan untuk mengakhiri Lightning Max. Tembakan itu pun dilepaskan, menciptakan ledakan yang cukup besar. Tapi ternyata, Mumen Rider datang tepat waktu dan menahan tembakan robot itu menggunakan armornya. Lightning Max bertanya, "Apa kau Mumen Rider?" Mumen Rider berkata, "Pesepeda untuk keadilan, aku Neo Mumen." Setelah itu tembakan lainnya pun dilepaskan oleh robot itu dan Mumen Rider tetap bisa menahannya. Kemudian saat tembakan lain akan dilepaskan dari beberapa robot sekaligus, Mumen Rider langsung membawa Lightning Max untuk mengevakuasinya. Mumen Rider berkata, "Kita harus melakukan evakuasi. Sepertinya kau tidak mungkin bisa bertarung sambil bertahan dalam kondisimu yang seperti ini." Lightning Max termenung mendengarnya. Lalu dia berkata, "Terima kasih." Di tempat lain, para pahlawan profesional sedang menghadang robot-robot itu. Lalu muncul A dari Neo Heroes yang berteriak, "Para pahlawan profesional dari Asosiasi Pahlawan, kalian memerlukan peralatan untuk menanganinya. Mundur. Aku ingin kalian semua sadar, dalam keadaan seperti ini, Asosiasi Pahlawan hanya akan menghalangi." Salah satu pahlawan berkata, "Tapi dengan jumlah robot sebanyak itu, Neo Heroes pun tidak punya harapan. Tidak peduli siapa dirimu, tidak ada yang bisa menangani benda semacam itu." Lalu beberapa anggota Neo Heroes lainnya datang menggunakan armor mereka sambil berteriak, "Cepat minggirlah. Jika seseorang bisa melakukannya, maka Neo Heroes pasti bisa. Ayo." Setelah itu mereka maju dan mulai melepaskan serangan, seperti menggunakan tinjunya, lalu tebasan dengan pedang laser mereka, dan semuanya berhasil menghancurkan robot-robot itu. Di lokasi lain, Tank Top Master pun sedang menghadapi robot-robot itu. Dengan kekuatan Tank Topnya, dia menerobos dan menghancurkan beberapa robot sekaligus. Tank Top Master berkata, "Tidak ada gerakan yang salah pada otot-ototku. Aku sudah pulih. Ini pasti efek dari Tank Top kelas medis yang aku kenakan sampai saat ini." Saat itu ada Tank Topper juga bersamanya. Tank Top Master berteriak kepada mereka, "Baiklah, operasi penyelamatan dimulai. Tunjukkan kepada semua orang hasil pelatihan khusus kalian." Tapi saat itu Tank Top Master melihat ke arah belakang, di mana di sana ada kerumunan orang yang dia kira sedang pergi ke tempat evakuasi. Tank Top Master berkata, "Semuanya, jika kalian ingin melarikan diri, pergilah ke penampungan di sisi selatan. Tunjukkan pada mereka jalannya teman-teman." Sayangnya Tank Top Master salah kira. Orang-orang yang dia lihat ternyata adalah sekumpulan robot juga, yang justru bergerak ke arahnya. Para Tank Topper berteriak, "Master, kerumunan besar itu bukanlah orang-orang yang melarikan diri." Kemudian robot-robot itu melepaskan tembakan serentak yang menghancurkan dan merobohkan gedung-gedung tinggi di sana.
Tank Top Master pun terkena tembakan itu, tapi dia berhasil bertahan. Dia berkata, "Sungguh serangan yang berbahaya. Jika aku tidak menggunakan tank top dengan kain yang kencang, aku pasti terkena dampaknya." Dan saat itu, ketika Tank Top Master menoleh ke belakang, dia melihat para tank topper sudah tumbang semuanya. Lalu Tank Top Master berteriak kepada robot-robot itu, "Kalian tidak akan lolos. Aku tidak akan kalah dengan sekelompok mesin yang haus darah." Setelah itu tembakan pun dilepaskan lagi ke arah Tank Top Master. Dan Tank Top Master menahan semua tembakan itu hanya dengan tubuhnya. Dia berkata, "Tank topku sudah mulai rusak. Apakah mereka akan kehabisan amunisi? Tapi aku meragukan ini. Mungkin aku harus melakukan penyerangan, tapi aku harus menahan posisi ini." Kemudian tembakan itu tiba-tiba berhenti. Tank Top Master berkata, "Tembakannya berhenti. Apakah bala bantuan sudah datang?" Satu-satunya yang bisa memusnahkan begitu banyak musuh sekaligus di level ini adalah Metal Knight Tatsumaki. Tidak, bisa saja Darkseid. Tapi saat itu yang muncul dari kepulan asap adalah para Neo Heroes dari Neo Hunters yang dipimpin oleh Excel. Lalu muncul Excel di atas gedung di belakang Tank Top Master. Dia berteriak, "Kami para Hunters akan mengambil alih pertempuran mulai dari sini." Tank Top Master berkata, "Terima kasih atas bantuannya. Bisakah kalian menjaga tank topper yang terluka? Itu bisa membuatku berkonsentrasi penuh untuk menyerang." Excel berkata, "Kau tidak mengerti ya, kau itu hanya jadi beban. Diam, lalu pergilah ke tempat penampungan dan bawa teman-temanmu." Lalu salah satu warga yang masih terjebak di salah satu bangunan berteriak, "Lihat, sekarang kita selamat. Berkat pahlawan kelas S yang mengulur waktu, Neo Leader akhirnya tiba di sini. Dia adalah Excel. Dia membawa para Hunters bersamanya untuk menyelamatkan kita." Sementara itu, Tank Top Master masih terkejut dengan ucapan Excel. Dia berkata, "Kau memberitahuku untuk evakuasi?" Lalu Excel melompat ke bawah sambil berkata, "Ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Setidaknya lakukan satu hal yang bisa kau lakukan." Kemudian dengan cepat Excel menghampiri Tank Top Master sambil berkata, "Buanglah kebanggaan mudamu itu. Kau dikeluarkan dari tim ini." Setelah itu Excel melewati Tank Top Master dan langsung menuju para robot. Dia menebas robot itu dengan sangat mudah menggunakan kapaknya. Dia pun bergerak dengan sangat cepat menggunakan sepatu rodanya. Robot-robot itu pun hancur berkeping-keping di tangan Excel. Para Hunters pun berhasil menusuk robot-robot itu menggunakan tombak mereka. Lalu dengan gerakan pamungkasnya, Excel menebas para robot itu lagi yang menciptakan sebuah ledakan. Kelompok Vigilante Hunters ini terinspirasi dari manusia pada zaman primitif. Excel berkata, pada zaman itu, ketika manusia berburu, dikatakan mereka mampu mengalahkan mangsa besar dengan menggunakan kapak dan tombak. Untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan kekuatan berburu yang baru. Dan mulai sekarang, jumlah anggota Hunters diprediksi akan meningkat berkat penemuan teknologi Neo Heroes. Para Hunters akan bertarung di garis depan hingga saatnya tiba ketika warga merebut masa depan itu. Tidak seperti para pahlawan, Hunters berjuang supaya seluruh manusia menjadi kuat. Terwujudnya dunia yang aman semakin dekat di depan mata, dan tidak ada yang bisa menghalangi kami. Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 132 kali ini.